Hari ini kita akan membahas mengenai pemikiran seorang tokoh bernama Immanuel Kant tentang kebebasan rasional. Tetapi sebelum itu saya akan membahas sedikit mengenai latar belakang Immanuel Kant. Jadi Immanuel Kant ini lahir pada tanggal 22 April 1724 di Königsberg. Nah, yang sekarang ini disebut Kaliningrad di Rusia. Ayahnya adalah seorang pengrajin peluncur salju, tetapi ia meninggal saat Kant masih muda. Ibunya kemudian mengelola sebuah hotel kecil sampai dia meninggal dunia. Nah, Kant ini tinggal di desa kelahirannya sampai dia berusia 19 tahun. Ketika dia telah masuk di Universitas Königsberg, di mana dia kemudian menjadi seorang profesor. Mata pelajaran yang diajarkan oleh Kant ini ada beberapa mengenai metafisika, geografi, pedagogi, fisika dan matematika, logika, filsafat, teologi, astronomi, dan mineralogi. Nah, Kant ini dijuluki sebagai guru berkualitas atau disebut Der Magister. Nah, inilah yang kemudian mengajari untuk hidupnya dengan kecerdasan seorang orator. Nah, Immanuel Kant mampu menggerakkan pikiran dan perasaan penonton. Pikiran tajam Kant ini menerbitkan beberapa artikel terkait pertanyaan ilmiah, guys, karena saya lagi video di tempat keramaian ya. Setelah mendapatkan posisi sebagai dosen, kemudian Immanuel Kant ini memperdalam karyanya dalam filsafat dengan meneliti lebih dalam tentang konflik antara rasionalitas dan emosi dalam manusia. Ia memaparkan konsepnya ini dalam karyanya yang terkenal, itu ada Critic of Pure Reason, di mana ia menekankan bahwa seorang manusia memilih untuk berpikir dengan rasional atau tidak, dan bahwa kemampuan untuk merasionalisasi adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan. Nah, Kant juga menulis karya-karya lain yang terkenal itu salah satunya ialah Critic of Practical Reason dan juga Critic of Judgment. Nah, dalam karya terakhirnya tersebut itu Kant membahas tentang keindahan dan moralitas dalam seni dan kebudayaan. Nah, ia menekankan pentingnya moralitas dalam perilaku manusia dan membahas tentang konsep keindahan dalam seni dan alam. Ia juga menekankan pentingnya merawat lingkungan dan alam yang merupakan cikal bakal gerakan lingkungan modern. Nah, Kant ini kemudian meninggal pada tahun 1804 karena sakit dan kondisi kesehatannya yang memburuk. Meskipun telah meninggal itu, karya-karyanya tetap memiliki pengaruh luas di bidang filsafat hingga saat ini. Nah, kemudian karya-karya Kant juga ini merespon beberapa masalah filsafat besar yang telah muncul sebelumnya. Misalnya, dia mengkritik pemikiran Descartes tentang a priori. Kant juga mempersoalkan keabsahan hakikat konsep tentang alam semesta dalam filsafat Newton. Kant telah memberikan kontribusi besar dalam filsafat modern dan karya-karya filosofisnya masih menjadi bahan yang sangat penting untuk pemikir dan mahasiswa filosofi sampai pada saat ini. Nah, ada beberapa tentang pemikiran Immanuel Kant, yang dimana Immanuel Kant ini dikenal sebagai seorang filsuf Jerman yang hidup pada abad ke-18 dan memberikan kontribusi yang besar pada pemikiran filosofis. Beberapa pemikirannya ini berpengaruh pada kehidupan sosial. Nah, yang pertama itu tentang etika kategoris Kant, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sosial. Menurut Kant, tindakan harus dilakukan berdasarkan asas moral universal, bukan sekedar berdasarkan kepentingan atau kenyamanan individu. Lalu yang berikut itu tentang konsep persamaan manusia, yang menjadi dasar dalam pemikiran Kant tentang hak asasi manusia.
Kan percaya bahwa semua manusia memiliki hak yang sama untuk dihargai dan diperlakukan dengan baik. Nah, lalu ada pemikiran tentang tujuan hidup. Nah, ini kemudian kan menekankan bahwa tujuan hidup adalah mencapai kebahagiaan, bukan kekayaan atau kekuasaan. Hal ini berdampak pada pandangan masyarakat yang lebih mengutamakan kesejahteraan dan keseimbangan yang positif. Lalu pemikiran yang berikut ialah pemikiran tentang kebebasan individu yang menjadi dasar kebebasan beragama dan berpendapat di banyak negara modern. Menurutkan setiap individu mempunyai kebebasan untuk menentukan tindakan dan pemikirannya sendiri. Sehingga yang akan menjadi konsentrasi pembahasan kita pada bagian ini ialah tentang kebebasan rasional menurut Immanuel Kant. Nah, kebebasan rasional yang membentuk posisi individu di dalam kehidupan sosial. Saya akan membahas lebih dalam mengenai kebebasan rasional menurut Immanuel Kant. Salah satu pemikiran Kant yang terkenal adalah tentang moralitas sosial dan kebebasan berpikir. Nah, menurut Kant, moralitas sosial adalah tanggung jawab individu untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diterima secara universal seperti tidak mencuri, tidak membunuh atau tidak berbohong. Nah, ia mengatakan bahwa moralitas sosial adalah suatu bentuk terkemuka dan dari sikap moral. Nah, tindakan moral individu itu harus selalu didasarkan pada prinsip universal yang dapat diterima oleh semua orang. Nah, selain itu kan juga memandang bahwa kebebasan berpikir adalah hal yang sangat penting dalam pemikirannya. Ia menekankan bahwa individu harus memiliki kebebasan untuk memilih dan berpikir sendiri tentang apa yang benar dan apa yang salah. Nah, kan percaya bahwa kebebasan berpikir adalah fundamental dalam keterlibatan individu dalam proses moral, karena tanpa kebebasan berpikir, individu itu tidak dapat mengambil keputusan moral yang tepat. Nah, kebebasan berpikir secara eksternal adalah kebebasan bertindak seseorang, kebebasan untuk memilih secara subjektif suatu tindakan tertentu. Nah, suatu tindakan karena didasarkan pada kebebasan subjektif maka ia bersifat kontingent. Nah, pemikiran kan tentang moralitas sosial dan kebebasan berpikir telah sangat memengaruhi banyak teori etika dan moral modern. Dia menekankan pentingnya individu bertanggung jawab atas tindakan mereka dan melihat bahwa kebebasan untuk berpikir dan memilih sendiri adalah hal yang sangat penting dalam sikap moral individu. Nah, sehingga dalam kesimpulan pemikiran Immanuel Kant ini tentang etika, tentang persamaan manusia, tentang tujuan hidup, dan tentang kebebasan individu ini sangat berpengaruh dan masih harusnya relevan di kehidupan sosial saat ini, karena konsep-konsep ini membantu membentuk pandangan sosial dan politik yang menjadi dasar bagi masyarakat dan negara modern. Lalu kemudian apa yang menjadi refleksi teologisnya? Immanuel Kant memandang bahwa kehidupan sosial sangat penting dalam hal membangun moralitas individu. Baginya, manusia sebagai makhluk rasional memiliki kewajiban dasar untuk menegakkan moralitas di dalam kehidupan sosialnya. Kant juga menekankan pentingnya kebebasan individu dalam kehidupan sosial, yaitu kebebasan untuk memilih dan bertindak sesuai dengan nalar moralnya. Nah, namun demikian, kebebasan berpikir ini memiliki implikasi dan signifikan dalam kehidupan sosial. Dalam pandangan Kant, kebebasan berpikir juga harus diimbangi dengan hormat dan toleransi terhadap pandangan orang lain. Artinya bahwa seseorang tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain, terutama jika pandangannya bertentangan dengan pandangan orang lain, karena individu harus dihormati dan berjalan seiring dengan keperluan sosial. Nah, ada yang kemudian secara teologis pemikirannya mengakui pentingnya penghormatan terhadap hukum moral dan terhadap
alam semesta, baik yang berasal dari Tuhan maupun dari akal manusia. Itu dari Matius 5 ayat 16 dikatakan bahwa demikianlah bercahayalah terangmu di depan orang, supaya mereka melihat kebajikanmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ada juga dalam Galatia 5 ayat 22 hingga ayatnya dan ke-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lawan segala yang demikian tidak ada hukum. Itulah beberapa pemikiran Immanuel Kant yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini, dan see you next time. Bye.